warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang barokah, ilmu yang mendekatkan kita dan memperdalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga menambah keyakinan dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, orang banyak bertanya tentang kenapa kok selawat Fatih mendapatkan keistimewaan, baik pahalanya yang sangat dahsyat, termasuk juga selawat Jawharatul Kamal. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kajian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ikhwan rahimakumullah, kalau kita memandang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak rahasia-rahasia besar yang ada pada diri beliau. Salah satunya rahasia besar itu tersimpan di balik misteri atau rahasia besar yang terkandung dalam bacaan yang tiap hari kita baca, yaitu selawat Al-Fatih dan Jawharatul Kamal. Para ikhwan rahimakumullah, perlu Anda ketahui, antara selawat Fatih dan Jawharatul Kamal itu laksana mata uang. Jadi mata uang depan belakang. Yang mana mata uang itu depan belakang itu ada seperti model terbalik. Jadi ketika di sini ngadep ke atas, yang ini ngadep ke bawah. Nah, coba tak buktiin dulu. Nanti salah, nanti diprotes. Maaf sih. Jadi terpaksa ngelihat uang dulu, ini takut salah. Ya, ini ngadep ke atas. Oh, sama. Ya. Tapi intinya selawat Fatih itu dan Jawharatul Kamal, kalau kita teliti dengan seksama, Jawharatul Kamal itu adalah syarah, atau penjelasan, penjabaran dari selawat Al-Fatih. Akan tetapi sistemnya, kalau selawat Fatih itu menceritakan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alam azali. Di alam azali itu artinya alam sebelum ada bumi dan langit diciptakan. Sampai terciptanya bumi langit, sampai lahirnya Nabi, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Itulah Al-Fatih. Sedangkan Jawharatul Kamal sebaliknya.
Jadi di bait pertama Jawharatul Kamal itu menggambarkan bagaimana tampilnya Rasulullah di muka bumi. Kemudian bait keduanya bagaimana Rasulullah ketika berada di alamul malakut, di alam cahaya atau dikenal dengan hakikat Muhammadiyah. Kemudian bait ketiganya adalah bagaimana keberadaan Rasulullah SAW di hadrah Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana beliau berada di di hadrat Allah Subhanahu wa taala, alam yang super gaib, yang dikenal dengan alam hakikat Ahmadiyah. Jadi itulah kebalikan. Kalau selawat Fatih, keberadaan Rasulullah di alam hakikat Ahmadiyah, kemudian diturunkan ke hakikat Muhammadiyah, kemudian ketika Rasulullah diturunkan ke alam zahir, alam dunia di langit, di antara bumi dan langit ini. Sebaliknya, Jawharatul Kamal bait pertama menceritakan bagaimana Nabi tampil di muka bumi sebagai pribadi agung, yang di balik itu ada misteri yang sangat-sangat rahasia pada diri beliau. Kemudian selanjutnya di alam hakikat Muhammadiyah, dan puncaknya di bait terakhir adalah alam hakikat Ahmadiyah. Para ikhwan rahimakumullah, kita lihat peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan horizontal antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di dalamnya syarat dengan pesan-pesan moral tentang kehidupan dan rahasia kehidupan di bumi ini. Termasuk ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Apa yang terjadi pada masa lalu dan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi pengetahuan yang orang lain tidak tahu, Nabi tahu dulu terjadi seperti ini dijelaskan. Zamannya Nabi Adam begini. Di Quran dijelaskan, Nabi memperjelas yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang para nabi terdahulu. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan bagaimana umatnya di akhir zaman. Sehingga pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, termasuk juga meliput pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang akhir zaman. Dan karena itu adalah mukjizat, maka sampai dengan detik ini dan sampai kiamat, tak satu orang pun yang bisa mengalahkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah, kita lihat. Jadi perjalanan darat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di situ banyak cerita yang dibahas dalam kitab Isra dan Mi'raj. Termasuk bagaimana gambaran umat Nabi di alam barzah. Bagaimana nasib umatnya yang akan terjadi di waktu yang akan datang, karena Nabi dipanggil dalam perjalanan itu, dipanggil oleh iblis, oleh setan, dipanggil juga oleh orang Yahudi, dipanggil juga oleh orang Nasrani, kemudian juga terakhir
ada yang menghadang Nabi. Seorang perempuan tua, renta, tapi dandanannya minor. Semua tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai pada satu tempat, Nabi disuruh memilih antara minum susu, khamr, sama apa? Madu. Kemudian Rasulullah memilih minum susu. Yang itu adalah fitrah, kata malaikat Jibril. Andaikan jenengan memilih khamr, niscaya umat jenengan teler semua. Wong yang tidak minum khamr aja banyak yang teler. Itu kan. Jadi yang diminum susu. Maka orang-orang yang mengikuti hittah, langkah Kanjeng Nabi, dialah yang benar-benar menjalani fitrah kehidupan. Para ikhwan rahimakumullah, itu diantara penggalan-penggalan cerita dalam perjalanan Isra. Kemudian setelah Isra, Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Ya. Di antara juga rahasia tentang Isra ini, bertemunya Nabi dengan para Nabi terdahulu. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, arwah para Nabi sudah nunggu di sana, dan pada saat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, mereka sholat berjamaah dan Nabi sebagai imamnya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah imamul anbiya, imamnya para nabi. Ya, wa imamur rasul, dan imamnya para rasul. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, para nabi dan rasul terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum, untuk kelompok mereka, sehingga nabi-nabi terdahulu adalah wilayahnya sempit. Sehingga ketika ada penjelasan di Jawahirul Ma'ani, wilayah tugas wali dari wali umatnya Rasulullah SAW lebih luas daripada wilayah tugasnya para nabi terdahulu. Ini banyak yang kemeracuk, dianggap wah ini meninggikan wali di atas para nabi. Padahal memang umat Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, andaikan para nabi boleh milih jadi umat dan jadi nabi, mereka andaikan boleh milih akan milih jadi umat Rasulullah SAW. Kenapa? Umat Rasulullah adalah umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga umat-umat terdahulu kalah semuanya. Bayangkan, nabi terdahulu, seorang nabi bernama Sam'un. Ya, kalau sekarang dikenal dengan istilah Samson. Ya, aslinya Sam'un. Orang Inggris bilang Samson. Jadi orang Betawi bilang Samson Betawi. Jadi dulu ada seorang nabi bernama Sam'un, diberi umur panjang, berjuang selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu 83 tahun. Kemudian perjuangannya ini ya benar-benar perjuangan yang legendaris. Berjuang sendirian tanpa punya pengawal, tanpa punya umat, kesana kemari berjuang tidak dapat apa-apa. Kemudian berjuang mati-matian selama 1000 bulan. Ketika Nabi bercerita hal tersebut kepada sahabat, sahabat berhayal andaikan diberi umur kayak Sam'un. Kemudian sahabat ya kepada Rasulullah SAW ya minta
didoain punya umur panjang dan ingin berjuang di jalan Allah, ingin berperang, ingin berdakwah sebagaimana sanggup. Maka Allah turunkan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya Quran Allah turunkan ketika pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tidak tahu apa hakikatnya Lailatul Qadar. Hanya satu sedikit yang dibuka oleh Allah tentang keutamaan Lailatul Qadar, karena sahabat lagi berpikir dapat umur panjang dan berjuang. Maka untuk umat Rasulullah, karena memang umurnya pendek, disuruh bersabar oleh Allah. Tapi di pendeknya umur umat Rasulullah, Allah beri waktu-waktu tertentu. Salah satunya malam Al-Qadar. Apa malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu malam penetapan takdir selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita baca tafsir Quran, dijelaskan bahwa draft takdir itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diturunkan, dibuka, dikeluarkan dari Lauhil Mahfuz, kemudian diletakkan di alamul malakut, alamnya para malaikat, langit pertama sampai ke 7 alamnya malaikat, sehingga malaikat sudah tahu tugasnya. Siapa yang akan terpilih jadi capres sudah ada. Itu. Cuma itu rahasia Allah. Kalau sudah langsung dikasih tahu sekarang, sudah tidak ada ikhtiar. Itulah malam penentuan takdir. Draftnya sudah dikeluarkan ketika nisfu Sa'ban. Jadi 15 Sa'ban amal manusia diangkat seluruhnya untuk 1 tahun penuh, diletakkan di gudang catatan amal. Kemudian Allah beri catatan terbaru, kertas putih untuk 1 tahun ke depan. Kemudian pada malam itu juga diturunkan draftnya takdir selama satu tahun. Kemudian takdir selama 1 tahun ini dipamparkan di alam malaikat, sehingga malaikat sudah tahu tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian stempel penetapannya, jadi sidang paripurna para malaikat itu terjadi pada malam Al-Qadar. Kemudian karena ini malam yang sangat istimewa, maka Allah memberikan pahala pada malam tersebut sebagai penghormatan pada Al-Qadar ini. Orang-orang yang beribadah 1 malam tersebut sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Itu. Para ikhwan rahimakumullah, itu diantara baru satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping keistimewaan yang lain apa? Syariatnya paling ringan. Itu. Syariat Nabi terdahulu berat-berat. Sehingga kenapa kok Thariqah Tijani juga amalannya paling ringan? Karena Thariqah Tijani ini adalah satu-satunya Thariqah yang sejalan, thariqah yang benar-benar punya kemiripan dengan syariat Islam. Jadi amalannya sedikit, pahalanya gede. Kemudian thariqatus sufiyah, thariqah yang lain dikenal dengan thariqatus sufiyah, thariqahnya para sufi. Itu aslinya berasal dari syariat Nabi terdahulu, kemudian menjadi amalan suplemen, menjadi amalan untuk meningkatkan derajat orang yang beramal dengan amalan-amalan tersebut. Dan karena berasal dari Nabi terdahulu berat, sehingga ada thariqah. Contohnya kalau kita baca Minhajul Abidin,
Ya. Bagaimana caranya takarrub kepada Allah, bertobat bagaimana? Maka ada penjelasan di Minhajul Abidin. Jadi harus pergi keluar dari masyarakatnya, nyepi, uzlah. Ya. Jadi tidak boleh kumpul dengan masyarakat. Kalau ingin sempurna ibadah harus uzlah, harus keluar. Kemudian mencari tempat yang sangat terpencil yang tidak ada orang kecuali dia sendirian. Ya, ketika sudah sampai pada suatu tempat yang tidak mungkin dilewati orang, kenapa kok kayak gitu? Manual sifatnya, biar tidak riya. Karena kalau ada orang, nanti timbul perasaan ingin dipuji orang. Dan banyak hal. Kalau sudah ada orang, minimal berkomunikasi, bicara. Sehingga terputus ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar nyambung terus dengan Allah, jangan berhubungan dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, ada ikhwan tanya, gimana kok Tijani tidak ada kholwatnya? Ada, cuma ya ada persyaratannya yang sangat berat. Jadi harus kholwat, harus menyendiri. Kenapa? Biar hati tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu. Dan seterusnya diantaranya juga pakai baju yang jelek. Ya, makanya para sufi zaman dulu pakaiannya pakai pakaian wool yang terbuat dari bulu domba. Jadi suf. Sehingga kata sufi diantaranya ditafsirkan dari kata pakaian yang berasal dari bulu domba. Tebel, ya kayak gitulah. Berbeda dengan dalam thariqah Tijani, dianjurkan pakai baju terbaik. Jauh enggak? Itu. Dan sangat dianjurkan, terutama ketika Jumat, itu memakai pakaian warna terang. Paling bagusnya warna putih. Itu. Jadi paling bagusnya warna putih atau warna yang terang. Karena warna putih ini salah satu warna yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tarekat lain, bajunya yang gembel, setelah sampai di tempat tersebut, kepalanya diurapi dengan debu. Biar gembel. Dan macam-macam caranya. Bahkan ada di India, nama tarekatnya Histiyah. Salah satu bentuk riyadhahnya, ya, saya baca di kumpulan tarekat Mu'tabarah itu, salah satu bentuk riyadhahnya diikat kaki, kemudian digantung di atas sumur. Berada pada. Itulah tarekat lain. Tarekat Tijani. Saking ringannya, tiap malam ngorok. Terlalu manja. Makanya kalau saya bangun, dengar di atas, aduh, wiritannya sambung menyambung. Aduh, ini sampai langit keberapa ini? Itu. Jadi terlalu manja. Jadi tarekat yang lain tidak ada kayak gitu. Oleh karena itu, ya bukan berarti pasti Tijani boleh tidur kayak gitu terus, enggak. Jadi saya sangat menganjurkan sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya, sunnah-sunnah dianjurkan oleh Syekh. Bahkan ketika ada ikhwan, ya, zaman Syekh masih ada, datang ke Syekh minta keringanan tidak sholat tahajud. Apa kata Syekh? Ya, buang tasbih kamu tidak pantas jadi orang Tijani. Jadi orang Tijani itu tiap malam minimal sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Gitu. Ya kembali kepada itulah, ya, Isra-nya
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan ini adalah kita, Nabi berbicara tentang yang zahir-zahir atau perjalanan syariat, perjalanan sebab akibat. Di situ ada berbicara pahala-pahala, dosa dan lain sebagainya, dan juga bagaimana reward atau ganjaran bagi orang yang banyak pahalanya. Kemudian hukuman bagi mereka yang banyak dosanya dijelaskan di situ, ditampakkan kepada Nabi. Baik umat terdahulu termasuk umatnya ditampakkan. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, setelah Nabi diberitahu tentang ilmu zahir lengkap tanpa kecuali, ya, tidak ada satupun yang terlewatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah dimi'rajkan, naik ke langit pertama. Ya. Kemudian malaikat Jibril ketok pintu langit pertama, tok tok tok. Assalamualaikum. Siapa? Jibril. Ada apa? Ya, saya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sampai langit ketujuh seperti itu. Langit pertama sampai ketujuh ini dikenal dengan alamul malakut, alamnya para malaikat, atau dikenal juga ini alamul anwar, alam cahaya. Karena di langit itu tidak ada tubuh fisik kayak gini, kalau ada hancur. Lalu terus bagaimana Rasulullah kok tidak hancur? Nah ini. Ya karena yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah yang menghendaki. Berbeda dengan Nabi Musa, dia yang ingin berbicara dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Karena ingin bertemu dengan Allah yang ingin dia, maka harus mengikuti protokol. Salah satu protokolnya Allah menyatakan kamu tidak melihat. Jadi malaikat Jibril tidak bisa ketemu Allah. Tapi karena semangatnya, maka Allah beri malaikat Jibril berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu Nabi Musa. Di mana dialognya? Di Bukit Tursina, bukan di langit, di bumi. Setelah sampai ke tempat yang ditunjuk oleh Allah, Nabi Musa harus buka sandal. Fahla na'laik, buka sandal. Innaka fil wadil muqaddas tuwa. Kamu berada di wadi atau lembah yang suci. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Hadrat, melewati langit ketujuh, Nabi mau buka sandal. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu buka sandal. Nah, ini. Kenapa? Ya kita dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ya. Ya. Ini ya ketika saya ke ya ngomonglah ke Brebes kan gitu. Ikhwan Brebes menyediakan hotel. Apa yang terjadi? Naik ke hotel sandalnya dibuka. Jadi dianggap musola semuanya. Karena pakai, ya kan kalau di rumah pakai tekel kan diletakkan di luar. Itu baru hotel, bukan ada kelasnya, kelas melati aja ada masuk kan. Lalu bagaimana kalau di hotel yang bintang 3, bintang 4, bintang 5? Jadi lantainya bukan telanjang. Lantai, apalagi di kamarnya, lantainya itu adalah pakai karpet tebal, pakai permadani. Termasuk di jalan di luar antara kamar itu kayak gitu kalau hotel yang bintang 5. Sehingga andaikan tidur di kamar mandinya hotel itu, ya bisa nyenyak. Kenapa? Lebih bagus daripada kamar di rumah kita. Sudah rumah terbaik kalau dibawa ke hotel bintang 5 langsung surem.
Makanya dulu ketika saya dapat gratisan, ketika ada tamu Syekhuddin dari Afrika Selatan, ada pengusaha. Jadi karena pembangunan menara 46 ya, menara 65. Hah? 165. Itu kan terhambat. Ya, kemudian minta didoain. Ya ngedoa gitu aja. Hadiahnya diantaranya dikasih hotel bintang 5 Ritz-Carlton. Dikasih di kelas yang bagus, eksekutif, lantai 8. Jadi satu lantai itu hanya 7 kamar. Tapi ada di lantai 8, tidak terasa kalau itu lantai 8. Kenapa? Ya kayak ada di kebun. Kayak ada di taman. Masuk ke dalam kamarnya juga sampai masuk ke kamar mandi. Di kamar mandinya juga pakai karpet. Pakai permadani. Kemudian WhatsApp ya, tempat mandi yang panjang itu. Jadi satu kali mandi ya mungkin 1 juta habis dengan perangkat-perangkatnya. Kemudian ya, kan sambil menjulur begini. Di sini mau telepon, ada telepon. Ada remote TV, di sononya ada TV. Ya pokoknya harus surga dunia. Saya tidak tahu harganya, datanya. Karena kalau tanya malu-maluin kan. Datanya. Ya sudah empati ya dia empati. Kapan lagi kan gitu kan. Kesempatan dalam kesempitan. Setelah itu kira-kira 2 bulan berikutnya ada tamu. Orang Medan. Nggak ngerti tiba-tiba datang ke rumah. Cerita sono sini. Akhirnya nyambung. Cerita Ritz-Carlton. Loh, Pak Kiai pernah ke situ? Ya pernah. Nginep di sana. Loh, yang disuruh pakai itu yang lantai 8. Loh, di situ Pak. Iya. Itu 14 juta semalam Pak. Jadi semalam 14 juta. Ya dulu sudah tahun berapa itu. Tidak tahu kalau sekarang. Bahkan di sebelahnya, ya, karena ada hotel apalagi sebelahnya yang tinggi itu. Itu ada yang semalam 40 juta. Itu. Iya. Tapi yang nginep ya orang-orang penting. Orang-orang yang puyeng-puyeng itu. Kan bukan itu. Jadi bukan hanya bintang 5, bintang 7 itu. Ya, yang omon-omon gitu. Itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena oleh Allah dicanangkan menjadi pemimpin dunia akhirat. Ya. Jadi kalau para nabi terdahulu itu pemimpin kaumnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pemimpin kaumnya. Selama di dunia nabi didaulat menjadi diutus oleh Allah untuk kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Karena mau dijadikan pemimpin seluruh manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus punya ilmu yang lebih banyak dan lebih tinggi, lebih dalam dari seluruh manusia. Karena dia memimpin seluruh manusia. Yang namanya pemimpin itu kan harus lebih pintar dengan yang dipimpin. Lalu kalau ijazahnya palsu gimana?
Itu. Jadi gimana? Masyarakatnya pinter-pinter, asam folat jadi asam sulfat. Itu banyak yang pedagang ingin milih. Waduh. Itulah para ikhwan rahimah. Rasulullah dicanangkan menjadi pemimpin seluruh makhluk, terutama manusia seluruhnya. Karena menjadi pemimpin dunia harus tahu dengan luar dunia. Kalau pemimpin kepala desa harus tahu bukan hanya desanya, desa yang lain harus tahu sebagai studi banding. Bahkan bukan hanya satu desa, minimal satu kecamatan kalau perlu di kabupaten itu. Demikian juga para bupati tidak cukup tahu di daerahnya, harus pernah kumpul di acara-acara wilayah provinsi, kalau perlu wilayah nasional. Ada pertemuan para bupati untuk dikerahkan, kan ada kan? Ya, biar tahu. Kalau nun jauh di sana ada yang digiring-giring kayak bebek. Jadi perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ngomong kanjeng Nabi aja dah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicanangkan jadi pemimpin dunia dan juga pemimpin akhirat. Jadi Rasulullah oleh Allah didaulat menjadi pemimpin dunia akhirat. Maka sebelum itu Rasulullah harus tahu bagaimana nanti akhirat. Jadi bukan hanya tahu zaman dulu para nabi begini. Rasulullah juga tahu akhir zaman. Setelah itu bagaimana di alam barzakh telah ditunjukkan oleh Allah. Sehingga bagaimana situasi alam kubur telah ditunjukkan ketika Isra. Termasuk juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'rajnya juga ditampakkan. Bahkan Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan oleh Allah disuruh mencicipi buah surga, buah-buahan di situ. Salah satunya yang dinikmati oleh Rasulullah adalah buah apel. Apel surga, bukan apel di depan. Ya, kalau apel yang di depan ada yang bosok-bosok, di surga ada bosok-bosok selamanya. Itu. Jadi Rasulullah telah tahu sebelum ke akhirat, sebelum apa? Ketika beliau di dunia sudah tahu dengan apa yang akan dinikmati di akhirat. Sehingga ketika ditanya oleh orang Yahudi dengan penjelasan di Taurat, nanti buat apa yang pertama kali dimakan oleh orang yang masuk surga? Dijelaskan oleh Nabi. Dan penjelasan Nabi bukan katanya, dia sudah pernah masuk surga. Itu. Termasuk bagaimana kondisi di neraka. Neraka jahanam ini yang paling ringan. Tapi paling ringan kalau diberitahukan, Nabi ketika diberitahu oleh malaikat Jibril bagaimana kondisi neraka jahanam, pingsan Nabi. Yang bikin Nabi pingsan bukan apa? Mikir umatnya. Itulah pemimpin. Yang dipikir dulu orang lain. Ketika Nabi menang perang, ada rampasan perang. Nabi orang paling belakang untuk mendapatkannya. Jadi untuk orang lain dulu haknya orang ditunaikan, baru hak dia. Bukan ngambil dulu baru orang dipikirkan. Enggak. Itu. Berbeda dengan di Konoha. Masyarakatnya lapar, pemimpinnya makan enak. Itu. Jadi kalau ingin ikut hitahnya Nabi ya kayak gitu. Sehingga dunia akhirat, ilmu Nabi, ilmu orang terdahulu, dan ilmu orang yang paling modern nanti di akhir zaman, Nabi menguasai.
Ilmunya Nabi juga tentang alam barzah dikuasai oleh Nabi. Ilmu Nabi tentang mahsyar, tahu Nabi, bukan hanya tahu katanya, tapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana sirat, bagaimana neraka di bawah sirat, bagaimana surga level pertama sampai level tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat semuanya dengan mata kepala beliau. Bukan katanya, bukan melihat buku atau membaca kitab. Itu. Jadi Nabi oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam surga. Itulah ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi dipersiapkan menjadi pemimpin seluruh manusia. Termasuk juga menjadi pemimpin bagi orang-orang khusus. Kalau kita ini tahunya ilmu zahir. Tapi para aulia tahu juga dengan ilmu batin. Para aulia ada di antara mereka diberi basirah, pandangan, ketajaman pandangan batin, sehingga tahu dengan apa yang terbetik di hati orang. Jadi kalau memang wali tahu. Cuma orang tahu kayak gitu tidak langsung ditebak-tebak atau langsung dibuka rahasia orang, tidak. Tapi juga hati-hati para ikhwan rahmatullah ketika berbicara ilmu batin. Ya, sebelum kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji. Seakan-akan kita ini sudah tahu hatinya orang. Maka ketika ada orang datang, ya, di luar skenarionya, di luar pikirnya, tidak tahu dengan apa-apa, tapi berbuat sesuatu dengan apa yang ingin diminta orang. Jadi contohnya ada orang mau minta doa ini. Begitu sampai langsung diberitahu. Karena orang itu dari rumah yang ingin bertanya hal tersebut, setelah ketemu, wah, Masya Allah, Kiai ini tajam hati. Saya dari rumah sudah mau begini, begitu sampai sudah diomongkan, tidak usah ditanyakan. Oh, tidak jarang orang itu langsung ngomong. Kalau apa yang dijelaskan ini adalah pertanyaan dia dan rumah. Nah ini ya, orang yang aslinya belum punya kasyaf, tapi diuji oleh Allah dengan kasyaf kebetulan. Nah, kalau hatinya tidak bersih langsung tepuk dada, oh berarti aku ini udah hebat. Husnudzonnya orang yang ngira dia bisa menebak hati langsung wah diceritakan kemana. Itu dulu begini, datang ke saya ini. Saya baca semua riwayat hidupnya. Betul semua. Orang lain langsung, wah, ini ketemu orang hebat. Ternyata dia tukang jual obat. Itu. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan kondisi kayak gitu, jangan langsung mekar telinganya. Kalau perlu larilah dari masyarakat. Kenapa? Kalau Anda tidak kuat nanti Anda akan terlempar dari hadrah. Jadi orang tahu rahasia Allah itu bukan boleh dibeber-beber. Jadi orang yang diberitahu rahasia harus bisa pegang rahasia. Coba sampean punya rahasia diketahui teman. Kemudian sama beber-beber kepada orang lain, gimana perasaannya? Marah atau tidak? Kira-kira teman itu dikasih lagi rahasia apa enggak? Tidak akan dikasih. Ini. Sehingga Anda misalnya begini dapat diam. Semakin Anda diam nanti semakin banyak yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Kalau tidak, berarti sampai di situ sudah. Kalau perlu nanti balik kanan. Bahkan ada rahasia Allah kalau dibuka yang bersangkutan ya
sampai mati mendadak dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau dapat rahasia Allah Subhanahu wa taala, diam. Kecuali ada perintah untuk menyampaikan. Karena kalau tidak diperintah, jangan, berarti hanya untuk itu. Jadi ilmunya para nabi, nubuwah, ya, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu, ilmu kenabian. Yang mana ilmu kenabian ini sebagian kecil dari ilmu kenabian. Ya, karena kenabian ini ilmu gaib. Yang pertama ilmu gaib tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak, tidak boleh dibicarakan dengan siapapun, ini khusus untuk dia. Di antara ilmu kenabian, ilmu tentang rahasia makhluk. Rahasia makhluk yang orang bilang hakikat. Sampai kamu ngomong hakikok. Kan ada kan? Sampai kayak gitu. Itu baru secuil rahasia Allah. Yang boleh dinikmati oleh walinya dengan catatan wali tersebut tidak membocorkan sembarangan kecuali dapat perintah untuk membocorkan. Ya contohnya Nabi Musa melihat Al-Khidir membunuh orang. Ditegur, ini kan melanggar. Al-Khidir diam. Kan kita janji, kalau kamu ikut saya, tidak boleh tanya. Anda kok protes? Itu. Jadi ini kata Syekh, tandanya Al-Khidir bukan Nabi. Yang akhirnya atas perintah Allah dibuka. Oh, anak yang saya bunuh begini. Oh, itu kapal yang saya rusak begini. Oh, rumah yang saya perbaiki begini. Yang mana itu tentang rahasia alam. Rahasia makhluk. Adapun Nabi Musa aslinya sibuk dia memandang rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diajarkan kepada makhluk, hanya untuk dia. Itu bedanya Nabi dengan wali. Wali berhubungan dengan masyarakat. Kalau Nabi dengan hadrah. Ya. Kita kembali kepada Shalawat Fatih dan Jawharatul Kamal. Jadi Al-Quran menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi Allah ciptakan manusia yang diberi nama Al-Insan fi ahsani taqwim, dengan ya bentuk dan konstruksi terbaik. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari manusia. Kemudian ahsani taqwim yang sebenar-benarnya yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan dari hakikat Ahmadiyah. Sebagaimana sudah dijelaskan, hakikat Ahmadiyah ini ada 3 lapis. Yang paling inti namanya alam apa? Alam ahud, alam bahud, alam hahud. Ada 3 lapis. Apa? Alam pertama ahud, bahud, hahud. Tidak usah ditanya, saya tidak tahu juga, cuma tahu namanya. Ya, terus serang aja, ngapain kita sok-sokan? Kenapa? Nabi pun tidak tahu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tahu ini hanya Rasulullah satu. Dan ini ilmu yang haram dijelaskan. Kalau Rasulullah menjelaskan ini, khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ya, jadi ahud, bahud, hahud, ha. Itu. Ini alam paling misteri, paling gaibnya kegaiban yang menjadi sekat antara hakikat Muhammadiyah dan Al-Khaliq.
Andaikan tidak ada ini, makhluk langsung hancur. Atau sekat ini dibocorkan selubang jarum, maka bumi langit hancur seketika, hilang seketika, laksana tidak pernah ada. Kenapa? Dari dahsyatnya cahaya jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijab ini diantara hijab cahaya. Di antara cahaya itu namanya cahaya jalal. Cahaya jalal Allah ini dahsyat. Sehingga andaikan makhluk langsung melihat dengan cahaya jalal atau terpapar cahaya ini, langsung hilang seketika, laksana tidak pernah ada. Itu dari dahsyatnya. Jadi bukan kayak nuklir, bukan kayak bom fosfor, itu hanya panas. Tapi menghancurkan kan. Cahaya jalal bukan hanya menghancurkan, menghilangkan. Itu. Jadi inilah hadrah di mana tidak ada yang bisa bertahan di tempat itu. Kecuali hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu hakikat Ahmadiyah. Maka agar supaya Allah bisa menciptakan makhluk zahir, diturunkan ke alam lahud. Alam lahud ini alamul arwah. Jadi lahud itu alamul arwah dan alamul asma. Di situlah tempat asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan rahasia asma dan kedahsyatan asma. Yang mana asma Allah itu banyak. Ya. Kalau dalam tafsir surat Yasin dijelaskan asma Allah itu ada 4.000. 1.000 asma Allah tidak pernah diberitahukan pada siapapun, hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak ada yang tahu. Hatta Rasulullah juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang 1.000 diletakkan di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi yang 1.000 diletakkan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini di atas langit ke-7. Di alamul jabarut. Jadi mereka tidak tahu. Yang 1.000 ditampakkan, diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat di alamul malakut. Langit pertama sampai ke-7. Jadi ada asma Allah jumlahnya 1.000 yang diberitahukan oleh Allah dengan para malaikatnya. Yang 1.000 diletakkan di muka bumi. Ya. Ke alam manusia. Dibagi 300 di kitab Taurat. 300 di dalam kitab Zabur. 300 di kitab Injil. Dan yang 100 ada di Quran. Loh kok sedikit yang di Quran? Kenapa? Yang 100 ini induk dari yang 1.000. Sehingga kalau belajar asma dan macam-macam, baru tahu. Sehingga ada asma dirangkai sekian, jadi satu asma yang ada pada Quran. Itu nama Allah. Yang 100 ini 99 namanya Asmaul Husna. 1 dirahasiakan. Ada di Quran, tapi dirahasiakan oleh Allah. Itulah yang dikenal dengan Ismul A'zam. Alladhi idza du'iya bihi ajab. Kalau kita menyeru, ya, berdoa kepada Allah dengan asma Ismul A'zam tersebut, langsung dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau kita minta kepada Allah dengan nama tersebut, langsung diberi oleh Allah. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa dengan Ismul A'zam. Cuma kalau pas dikasih tahu sama Ikhwan di sini habis. Jadi yang tahu ini hanyalah para nabi, ya, Kanjeng Nabi secara khusus. Karena juga Ismul A'zam ini ada Ismul A'zam yang khusus untuk Nabi. Ada Ismul A'zam untuk Sayyidina Ali, untuk sahabat yang lain.
Bahkan para wali diberi ismul azam tapi berbeda satu sama lain. Sesuai dengan martabat wali yang bersangkutan. Itu. Bagaimana dengan Ikhwan Thariqah Tijaniyah? Ikhwan Thariqah Tijaniyah tidak usah puyeng-puyeng nyari ismul azam. Bagaimana? Dalam wirid kita, istighfar kita, selawat kita, la ilaha illallah yang kita baca, di dalam itu semua terdapat sigat ismul azam. Ikhwan Tijaniyah tidak perlu tahu tapi dapat pahalanya. Enak pada. Jadi Ikhwan Tijaniyah tidak perlu tahu dengan ismul azam ini, tapi Ikhwan Tijaniyah mendapatkan pahala ismul azam. Nah, terus bagaimana kalau tahu? Ya lebih hebat lagi kalau tahu. Tapi untuk sementara Anda jangan minta tahu. Kenapa? Kalau Anda tahu, maksa mempelajari sementara bukan kelasnya, maka ada kondisi-kondisi yang membuat Anda sulit nanti. Ingin tahu contohnya? Tidak bisa renang nyemplung ke laut. Apa yang terjadi? Jadi bukan baik. Kalau mau nyemplung ke laut harus bisa renang dulu. Lalu kalau tidak bisa renang, jangankan ke laut, ke genangan air kan ada berita kapan hari itu kan. Jadi mati ngambang di kolam tempat yang gara-gara hujan ada galian dalam digenangi air, anak kecil tidak tahu berenang. Nah, di situ habis. Itu. Jadi kalau bukan bakat, ya termasuk itu juga, karena juga banyak ikhwan ini berambisi ingin ngobatin. Kan ada kan? Sehingga kalau ada ijazah bisa ngobatin, kobil tuh. Orang yang tidak punya bakat tidak akan bisa. Percuma. Jadi bagaimana dengan kita ke Salafatin Jawharatul Kamal sekarang ya, fokus ya. Al-Fatih lima ughliq itu hakikat Ahmadiyah. Wal khatim lima sabaq hakikat Muhammadiyah. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim hakikat Adamiyah. Jadi ketika Rasulullah tampil di muka bumi, bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Nasirul haqqi bil haqq, memperjuangkan Islam dengan cara yang benar. Wal hadi ila siratikal mustaqim, nuntun manusia ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dinul Islam. Itulah selawat Fatih. Bagaimana dengan Jawharatul Kamal? Bait pertama, Allahumma shalli wa sallim ala aini rahmatir rabbaniyah wal yaqutatil mutahaqqqiqatil haidati bi markazil buhumi wal ma'an. Ya. Wa nuril aqwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani al-barqil astab buzul arba'il maliyati li kulli muta'arridin minal buhuri wal awan. Jadi yang pertama ainur rahmah. Yang kedua nurul aqwan. Yang ketiga nurul lami. Alladzi mala'ta bihi kaunakal haita bi amkinatil maka. Ini adalah tugas Nabi ketika tampil di muka bumi. Bagaimana dia sebagai ainur rahmah, sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu Nabi, pengetahuan batinul batin Nabi yang Nabi saja nggak boleh dikasih. Jadi hanya untuk beliau yang tahu. Nabi yang lain tidak ada yang tahu. Apalagi hanya wali, apalagi kayak kita. Itu ainur rahmah rabbani, rahasia besar Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanuril aqwan. Itu adalah Nabi sebagai pimpinan para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul hakikatnya hanya menjadi petugas lapangan ketika Rasulullah belum tampil. Sehingga ilmu mereka
tugas mereka, semua yang mereka dapatkan sebagai Nabi dan Rasul, itu ngambil dari lautan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga para wali yang mengambil dari masing-masing Nabi, dan untuk umat Rasulullah ngambil dari kanjeng Nabi melalui wali kutub pada masing-masing zaman. Itu. Makanya wa nuril akwan, kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya semesta. Jadi cahaya semesta, cahaya apa? Secara khusus cahaya ilmu. Yang kedua, apa? Madad. Ya kan banyak istilahnya. Ada nur, madad, tajalliyat, faidah, dan macam-macam. Itu semua Nabi dan Rasul ngambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para wali ngambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada sistem. Ya, Nabi sebagai pemimpin asraf anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, di mana para nabi mengambil tugas dan semua perangkat yang diperlukan dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk wali, setelah para nabi terdahulu ini selesai bertugas, dikumpulkan lagi yang didapat dari nabi itu, diletakkan dalam telaganya Syekh Ahmad At-Tijani sebagai Al-Habul Aulia Al-Muhammadi. Dari telaga Syekh, sadar atau tidak sadar, wali kutub ngambil ilmunya, ngambil faidahnya, ngambil tajalliyatnya, ngambil makrifahnya, dan semua ngambil dari telaga Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sehingga kalau dalam struktur perusahaan, ya, ada komisaris pemilik, ya, itu langsung dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia yang mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi juga bertugas sebagai direktur utama. Apa? Dari direktur utama mensuplai tugas-tugas direktur yang ada di bawahnya. Ada departemen, direktur keuangan, direktur macam-macam kan? Ya banyak direktur. Tapi ada dirutnya, direktur utama. Dirutnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, para direktur. Itu di bidang masing-masing. Kemudian tugas para direktur ini nanti ngerucut ke general manager, GM. Di bawah GM ini banyak manajer keuangan, manajer tata usaha, manajer ini. Ngambil dari general manager. General manager yang Syekh Ahmad At-Tijani. Para wali yang lain, wali kutub adalah manajer pada zaman dan tempat masing-masing. Itu. Baru kepada masyarakat. Itu sistemnya. Itu ada dalam Hadarat Al-Mustafidatus Sam'ah. Dari Al-Fatih lima Ulik, Rasulullah sebagai komisaris pemilik dan menjadi makhluk pertama yang menjadi pembuka adanya makhluk yang lain. Wal khatimi lima sabaqa, Rasulullah dalam hakikat Muhammadiyah sebagai pembagi kepada para nabi dan juga kepada para wali. Sehingga dijelaskan di Fathur di Jawharatul Kamal, wa nuril akwan, Nabi adalah cahaya semesta, al-mutakawwinatil adami, yang tampil sebagai manusia. Makanya Nabi disuruh menyatakan oleh Allah, kul innama ana basyarum mithlukum, manusia biasa seperti kalian. Sehingga orang yang sampai di sini bacanya dianggap Nabi sama dengan kita. Tapi tidak dibaca yuha ilayya selanjutnya. Kalau ini dijelaskan baru tahu siapa Nabi. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya, Rasulullah nurul akwan al-mutakawwinatil adami
sahibil hakir, yang mana dia pemilik hakikat Rabbani, artinya semua ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya oleh Allah diletakkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi ngambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah di sini menyatakan ana qasim, aku tukang bagi. Wallahu mu'ti, Allah yang punya dan yang memberikan kepada saya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya seperti itu. Wa nuril akwan al-mutakawwinatil adami sahibil akhir al-barkil asta. Yang mana ya dalam pembagiannya dan dalam ini mempunyai kecepatan laksana kilat menyambar. Bimuzunil arba'il maliyati likulli muta'arridin minal buhur wal awani. Ya ini. Jadi penyampaiannya kepada mereka yang berhak. Siapa yang berhak itu? Minal buhur, dari lautan-lautan. Siapa lautan? Hatinya para nabi. Jadi hati para nabi itu lautan ilmu. Dengan macam-macam ilmunya. Wal awani, dan tempat-tempat, telaga-telaga. Apa awani itu? Hatinya para wali. Jadi buhur, laut. Kemudian awani, telaga-telaga. Artinya untuk para nabi adalah lautan ilmu, sedangkan para wali itu telaga ilmu. Yang ada pada diri nabi khususnya ilmu tentang robbani, termasuk juga tentang makhluk. Itu yang ada pada nabi. Yang ada pada wali sedikit tentang robbani, tapi lebih banyak tentang makhluk, hakikat makhluk. Inilah Nabi tampil di muka bumi seperti ini. Di alam hakikat Muhammadiyah. Kalau dalam surat Fatih ringkas, wal khatimi lima sabaq. Ya, al-khatmul anbiya wal mursalin. Tapi di balik ini tafsirnya yang sangat luas. Ini para ikhwan rahimakumullah. Kemudian bagaimana selanjutnya di bait kedua? Allahumma shalli wa sallim ala ainil haq allati tatajalla minha urusul haqaiq ainil ma'arifil aqwam siratika tamil asqam. Jadi ainil haq, sumber kebenaran atau sumber ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hakikat Muhammadiyah. Kemudian dengan ainil haq tersebut tatajalla minha urusul haqaiq, sehingga sana hakikat tersingkap kepada mereka yang diberi oleh Allah dari para nabi dan para wali. Allati tatajalla minha urusul haqaiq ainil ma'arifil aqwam, sumber ma'rifah, ya, sumber pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang aqwam, paling kuat, sumber terbaik, sumber terkuat, yang dijamin benar, tidak akan pernah salah. Siratika tamil asqam. Nurul apa? Nurul aqwan lil mutakawwinatil Allahumma salli ala ainil haq allati tatajalla min urusil haqaiq ainil ma'arif aqwan siratika, jalan menuju hadrahmu ya Allah, atam yang sempurna, asqam yang paling istiqomah, paling lurus. Jadi dijelaskan, jadi asqam ini bukan hanya sekarang yang ribut. Itu zaman Sayyidi Syekh hidup sudah banyak yang ribut dengan asqam. Ketika tanya kepada Sayyidi Syekh tidak banyak-banyak menjawab. Itulah yang aku dapat dari imlaknya Rasulullah. Rasulullah ngedikte begitu, ya sudah kayak gitu.
Artinya ketika berhadapan dengan Rasulullah, dan ini etika tasawuf, berhadapan dengan guru tidak ada apa dan mengapa, artinya tidak boleh tanya. Mempersoalkan apa yang ada pada guru dalam kondisi tarbiyah dipecat. 3 kali mempersoalkan apa yang dilakukan gurunya dipecat. Contohnya Nabi Musa dipecat oleh Al-Khidir. Coba wali bisa mencat Nabi. Kenapa? Dalam ranah tarbiyah. Ranah tarbiyah ini urusannya wali. Itu. Walaupun Nabi ketika belajar di tarbiyah, maka harus taat aturan. Jadi saya bukan tidak bisa bahasa Arab. Umur 16 tahun sudah jago. Mufti ulama tanya ke Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi kalau baru-baru ulama ya kayak zaman sekarang mempertanyakan itu. Kemudian yang dipertanyakan, yang diragukan pernyataan dari orang yang ketemu langsung dengan Rasulullah. Ilmunya langsung dari Rasulullah. Sementara yang sekarang dari mana ilmunya? Apa dapat langsung dari Rasulullah? Ya kan hasil, ini profesor, doktor, insinyur, bau kencur. Itu. Jadi baru profesor, doktor aja sudah pada ilmunya Rasulullah lebih, bukan hanya lebih, jauh di atas itu semua, termasuk ilmunya Al-Qutbul Maktub. Dan dalam Thariqah Tijaniyah, karena yang memberi wirid ini Kanjeng Nabi, saya saja tidak berani ngotak-ngatik. Lain kalau hanya ikhwan ngotak-ngatik karena pintar bahasa Arab, katanya. Sementara bukan orang Arab. Itu. Jadi jangan berpikir terlalu jauh. Jadi yang selamat itu ketika berhadapan dengan muskilah-muskilah dalam tasawuf, ketika orang itu sami'na wa ata'na, selamat. Tapi kalau dia berpikir gimana ini kan secara tata bahasa askom, berarti yang paling sakit, paling menyakitkan. Kalau diambil dari kata dasar sakoma. Sakoma artinya sakit atau penyakit. Kalau askom yang paling menyakitkan. Waduh, jauh. Itu urut-urutannya dijelaskan bagaimana kok jadi askom dari kata istiqomah. Maksudnya asyaddul istiqomah. Sangat lurus, sangat ini. Saking istiqomahnya. Kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW ketika tampil ya, di antara para nabi dan para wali, maka mereka semua mendapatkan ilmu dan semua perangkat tugas mereka dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di alam hakikat Muhammadiyah. Al-Fatih lima ulik. Dijelaskan di Jawharatul Kamal, Allahumma shalli wa sallim ala tol'atil haqqi bil haqq, yang memunculkan kebenaran dengan cara yang benar. Tol'atil haqqi bil haqq al-kanzil a'dham. Apa? Nabi adalah kanzun, gudang ilmu Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Dan Nabi adalah gudang terbesarnya. Jadi andaikan disebut pabrik, Nabi adalah pemegang tunggal merek ya, keyakinan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pabrik tidak ada pabrik menjual langsung. Jadi pabrik memberikan kepada yang pertama apa namanya? Distributor tunggal. Nah,
Nah, itu. Dan distributor tunggal ke di bawahnya, yaitu para agent. Ya, jadi para agent itu ya para nabi dan para wali. Distributor tunggalnya kanjeng Al-Kanzullah Allah. Ya. Ifadah 3 mingkah, di mana nabi ya beribadah dan berkhidmat dengan ilmu dan kekuatan dan segala sesuatunya mingkah dari engkau ya Allah. Ifadah 3 mingkah. Nabi tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Tidak punya ilmu kecuali dari Allah. Tidak punya himmah kecuali dari Allah. Dan semuanya milik Allah SWT. Nabi adalah orang yang dapat tugas mendistribusikan apa yang Allah kehendaki. Makanya dia sebagai Al-Kanzul Allah. Ifadah 3 mingkah dari Allah. Ifadah 3 mingkah wa ilaika. Ya, ifadah 3 mingkah ilaika. Apa? Kembali kepada Allah. Dapat tugas dengan ilmu dari Allah untuk mengajak makhluk biar benar kembali kepada Allah. Ihadatin nuril mutalsam. Yang mana ilmunya Nabi melingkup. Nur cahaya mutalsam. Cahaya yang sangat dahsyat karena mengandung, ya kalau sekarang bahasa ilmiahnya radiasi yang sangat dahsyat. Sehingga kalau orang bertemu dengan Nabi, itu, kalau jiwanya belum siap, jangankan bertemu, mimpi saja ada yang tidak kuat. Ya, saya melihat buktinya. Teman saya namanya Pak Imam Sajuli, yang tadinya ya orang ya Muhammadiyah Rotok. Gitu. Sangat tidak percaya dengan Thariqah. Bahkan mengatakan dia mengkafirkan orang Thariqah asalnya. Dulu zaman ya Orde Baru. Ternyata dia dapat tugas sebagai reserse, sebagai intel, masuk ke dalam jantung Tijani di Jember. Jadi nempel ke kiai, minta belajar, ya belajar, kayak belajar beneran, intel. Itu. Sehingga setelah ngelihat bagaimana di pesantren situasinya, belajarnya dan macam-macamnya, baru tahu, oh seperti ini pesantren. Ternyata ya dia komparasi dengan pendidikan seperti di Muhammadiyah, di sekolahan dan lain sebagainya, baru tahu, oh ini. Dan setelah itu dia akhirnya nyerah. Kemudian kan pertama pura-pura masuk Tijani. Ikut pengajiannya, bahkan akrab sama saya. Saya tidak tahu kalau dia intel. Itu. Akrab sama saya. Tapi setelah itu dia ngaku. Itu. Jadi intelnya beberapa orang yang akhirnya ngaku semua pada saya. Sudah almarhum semua intel. Jadi ada yang jam 9 pagi datang nangis. Kenapa sampean mau nangis? Nyesel saya Pak Ustaz. Apa? Ini yang ngelaporin sampean mulai dulu itu. Sampai dipanggil-panggil itu saya Pak Ustaz. Semua orang mohon maaf. Itu. Ya Alhamdulillah sadar sampai dipukul-pukul kayak yang lain. Kalau di zaman Orde Baru, aduh, kalau tidak punya nyali, jangan. Ya barokahnya saya disehat, dia sadar pernah dipukul-pukul. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Kanjeng Nabi adalah gudang ilmu Allah yang menjadi pusat seluruhnya oleh Allah diletakkan pada diri kanjeng Nabi. Nabi distributor tunggalnya ihatatin nuril mutalsam. Yang ilmunya Nabi itu yang dengan segala tingkatannya sampai pada tingkatan tertinggi, ya itu adalah ilmu
Ya sulit dijelaskan karena begitu dahsyatnya. Ya contohnya begini. Ya dulu orang masak makanan pakai kayu bakar. Ya kan? Masih kecilnya Pak Jailani sering cari kayu bakar. Setelah itu ketemulah kompor dari minyak tanah. Oh, pakai kompor minyak tanah. Dia sudah keren dulu. Cepat masa pakai kompor. Kenapa? Loh, kalau pakai kayu bakar sampai orang kayak orang sujud itu yang nyium-nyium itu. Sampai kayak gitu. Itu pun masaknya kalau masak air bau asap. Itu zaman dulu kayak gitu. Tapi romantis zaman dulu itu. Dan saya masih mengikuti, masih nutut saya. Kemudian ya setelah ada kompor minyak tanah, sekarang dikonversi ke kompor LPG. Kan juga dulu yang meleduk, yang apa itu, ya itulah. Perubahan memang kayak gitu. Harus ada warna-warnanya. Pengorbanan. Kenapa? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu caranya itu jadinya. Nanti akhir zaman sudah terbiasa nuklir, setiap rumah punya. Itu masaknya pakai nuklir. Sehingga gimana? Ya tidak perlu lama-lama kayak LPG. Kalau dulu pakai kompor lama, setelah tahu LPG sebentar sudah mendidih. Nah, kalau nanti tidak perlu sebentar langsung. Iya. Ya kalau sekarang kita mikir gimana nanti, itu sudah bagian dari sunnatullah kayak gitu. Itu coba dulu ketika saya awal pertama ke Jakarta. Itu kalau naik teman-teman cerita kalau nyetir sendiri Jakarta sampai ke Jember itu sehari semalam. Ya. Kemudian setelah itu ada bis cepat. Itu 16 jam. Habis itu kereta dibenahi relnya, dibenahi keretanya, maka lahirlah kereta cepat. Berapa? 12 jam. Sekarang ada kereta yang di bawahnya lagi. Tapi yaitu dengan majunya teknologi, ya, saya kalau pakai mobil yang enak, dah sampai 10 jam Surabaya Jakarta. Itu nanti lebih cepat lagi. Itu. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, ini caranya Allah memberikan tobakon an tobak. Jadi kembali kepada Isra dan Mi'raj, kalau selawat Fatih menceritakan Rasulullah dari alam super gaib ke alam dhahir. Atas diturunkan ke bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kalau Jawharatul Kamal menceritakan Rasulullah dari alam dunia naik ke alam gaib. Dari alam zahir ke alam gaib. Kemudian bagaimana Isra dan Mi'raj? Itu baru gambaran. Karena agar supaya orang itu mengerti, seakan-akan Rasulullah tidak ngerti apa-apa didampingin malaikat Jibril. Tanya ke malaikat Jibril, apa itu Jibril? Oh itu begini ya Rasulullah. Apa itu Jibril? Seakan-akan Nabi tidak tahu. Padahal itu hakikatnya metode. Agar supaya ketika menyampaikan gampang orang ngerti. Dibuatlah metode tanya jawab. Malaikat Jibril berakting laksana guru yang serba tahu. Rasulullah dengan berakting secara lugu laksana murid yang belum tahu. Hakikatnya Rasulullah sudah tahu. Itu satu. Yang kedua,
Kenapa mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cepat? Oke lah, ya. Tidak usah pakai yang riwayat tempat duduknya masih hangat semalam. Tapi perjalanannya coba dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau PP 3 bulan. Dan Nabi malam masih ada di Mekah, pagi sudah ada di Mekah. Makanya ketika mau menceritakan Isra Mi'raj, Nabi bingung mau mulai dari mana. Kelihatan Nabi bingung, ya datang Abu Jahal, Muhammad, berbaik hati. Kok kelihatan bingung, ada apa? Ya ini ada yang ingin saya sampaikan kepada orang Mekah. Apa itu? Tadi malam aku Isra, belum Mi'rajnya ini. Isra gimana? Ya, itu Allah memperjalankan saya dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langsung Abu Jahal, ini kesempatan dalam kesempitan. Maka setelah itu Abu Jahal jadi panitia induk, panitia inti, menyelenggarakan pengajian Isra Mi'raj. Dikumpulkan orang Mekah oleh Abu Jahal. Sehingga kalau sekarang ada penitia Isra Mi'raj dari Abu Jahal, dia kan heran. Penerusnya. Moga-moga kita tidak termasuk seperti itu. Itulah para ikhwan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan sempurna, dengan singkat, dengan Al-Fatihil Ma'ulik. Digambarkan penjabarannya dengan singkat dalam Jawharatul Kamal. Ya. Yang mana tidak ada selawat yang bisa bercerita kayak begini. Tidak ada selawat yang bisa komplit menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana Al-Fatihah. Tidak ada yang bisa menceritakan komplit Rasulullah laksana Jawharatul Kamal. Sehingga kalau pahalanya gede walaupun pendek, tidak usah heran. Karena yang kecil pendek ini yang sangat dahsyat. Nuklir tidak perlu banyak-banyak. Andaikan Jakarta dibom dengan nuklir, ya sebanyak 1 botol ini aja, habis Jakarta. Itu. Dapat pakai meriam. 1000 meriam tidak ada apa-apanya. Itu. Oleh karena itu, ya Al-Fatihil Ma'ulik keutamaannya. Andaikan ada 1000 triliun manusia, coba 1000 triliun manusia. Itu. Diberi umur 100.000 tahun. Setiap hari baca selawat selain Fatih 100.000. Dikumpulin tidak cukup nimbangi 1 Fatih. Kenapa? Nuklir. Itu. Jadi selawat Fatih itu ibaratkan senjata nuklir. Ya karena nuklir jangan dibanding dengan peluru recehan. Jangan dibanding dengan meriam. Jangan dibanding dengan apa yang dipakai Hamas sekarang, roket. Itu. Jadi itu. Nah, terus bagaimana? Itulah bagian dari rahmat Allah. Ayo kita sok-sok. Sehingga kalau ikhwan jadi sudah tahu begini, masih baca yang lain, menandakan apa? Kok nyari ruwet? Kalau ada pekerjaan sehari dapat gaji 1 juta, milih ngojek, maaf dengan tukang ojek kan? Apa namanya? Ada pekerjaan sehari dapat gaji 10 juta, milih jualan jendol kan? Kata Pak Jelan, teman saya itu. Jadi itulah para ikhwan. Jelas ya? Jadi komparasi bagaimana Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanan dari muka bumi, langit pertama sampai ke 7, ya alam cahaya, alamnya malaikat. Langit ke 7 naik lagi, dia alamul jabarut,
dikenal dengan alamul amri, dikenal juga dengan alam asrar. Naik lagi ke alamul arwah. Di situ juga ya doa-doa yang paling khusus hanya di sini apa? Asma. Jadi orang yang baca asma itu aslinya adalah mereka yang kelas tinggi. Sekarang karena bocornya di mana-mana pakai medsos bicara asma. Sehingga orang yang tidak siap juga baca asma. Untung tumpul asmanya. Kenapa? Ya karena tidak mau disyarat. Walaupun asma tidak mau disyarat ya tumpul. Tidak keluar radiasinya. Kalau keluar radiasinya wassalam. Itu. Sehingga kenapa? Nabi ditodong. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Nabi cukup nyebut satu asma, satu ismullah. Allah. Gemeter. Kenapa? Keluar radiasinya. Apa? Tahu cara pakainya. Itu. Kita coba dicegat pegang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pegangnya berani apa takut? Tambah berani. Kalau perlu tambah dibunuh sama pegangnya. Itu. Tidak ada gentar. Kenapa? Walaupun pegang nuklir, tapi tidak tahu cara pakai. Jadi asma itu senjata nuklir, tidak semua orang boleh. Harus lengkap perizinannya, termasuk juga lengkap cara makainya. Dan asma ini ya alam tertinggi di hadapan Allah untuk makhluknya. Karena di atas asma ini sudah tidak ada lagi. Kalau ada orang mencoba masuk di atasnya, hancur. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat juga tidak mampu. Jadi itulah rahasia Al-Fatih dan Jawharatul Kamal dan hubungannya dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang tanya? Iya, ada. Dia pakai suaminya biar masuk. Dua-duanya. Izin bertanya, apakah Syekh Ali Harazim adalah sahabat Syekh yang paling utama melebihi cucu Syekh? Jadi pertanyaan ini kira-kira sahabat dengan anaknya sendiri utama mana? Anak. Jadi kalau berbicara keutamaan ya di hadrohnya Syekh ya anak cucunya. Dan anak cucu Syekh radhiyallahu anhu dapat jaminan dari Rasulullah. Ya, jaminannya adalah ma'rifah billah. Itu. Kemudian adapun martabat yang Allah berikan kepada Syekh Ali Harazim karena dekat dengan Syekh sangat tinggi. Itu. Jadi martabat yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertanya di hadrohnya Syekh, siapa yang lebih diutamakan, cucu dengan murid? Otomatis tetap cucunya, walaupun cucunya tak punya pangkat. Itu. Coba Jokowi punya menteri-menteri. Tapi untuk ketua PSI siapa yang dipilih? Anaknya. Anaknya. Itu. Jokowi punya jenderal-jenderal. Yang dipilih untuk jadi wapres anak. Dia usah menggugat dah. Demikian juga ya di hadratnya Allah Subhanahu wa taala dan di hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Nabi punya martabat tersendiri karena nyambung darah mereka dengan Nabi.
Sayyidi Syekh anak cucu Nabi. Sehingga Nabi Khatmul Anbiya wal Mursalin, Sayyidi Syekh Khatmul Auliya al-Muhammadi. Sehingga anak cucu Sayyidi Syekh punya martabat double, martabat cucu Nabi dan martabat cucu Khatmul Auliya al-Muhammadi. Itu perbedaannya. Walaupun dohirnya misalnya kalah hebat dengan yang lain, tapi ya kalau hanya pinter tidak menentukan. Rocky Gerung pinter, dipilih sebagai apa? Hah? Dipilih apa Rocky Gerung? Walaupun pinter. Anies pinter, dipecat. Hah? Itu. Sehingga kalau sudah masuk ke hadroh, ya, dalam kondisi dekat, pinter, ilmu jangan diandalkan. Di hadroh yang diandalkan adalah kesetiaan. Sekali lagi, di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya nilai di hadrat Allah bukan ilmunya, bukan kemampuannya, kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaannya kepada Rasulullah, kesetiaan dijadikan guru. Itu yang lebih penting kalau sudah dekat. Karena ya, kalau kita terlalu pintar bisa nyaingin bosnya, akhirnya dipecat kan? Itu kalau terlalu pintar dipecat. Jadi kalau jadi orang pintar ikut orang apa? Bahaya. Ya seperti itu. Ada lagi? Saya sering membaca tentang Syekh Ibrahim Niyas di grup luar negeri. Beliau dijulukin Sohibul Faidah. Itu maksudnya apa kayaknya? Ya. Ya ini juga. Bagaimana dengan Syekh Ibrahim Niyas? Di antara muqaddam besar yang levelnya internasional, salah satunya bernama Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Kaulahi, atau dikenal dengan Syekh Ibrahim Niyas, yang mana untuk saat ini dari muqaddam-muqaddam besar yang terbanyak muridnya tersebar di Amerika, di Afrika dan Eropa, Syekh Ibrahim Niyas. Kalau sudah haul tahunan di tempat dia, bukan ribuan, jutaan orang. Jadi yang kumpul minimal 5 juta orang. Itu Syekh Ibrahim Niyas. Karena seperti itu, dia diuji dan dijadikan batu ujian oleh Allah pada murid-muridnya. Sehingga di antara murid-murid beliau ada yang fanatismenya buta. Pokoknya ini, sehingga banyak muridnya Syekh Ibrahim ini lebih tahu Syekh Ibrahim daripada tahunya kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, sampai ia menggelari beliau dengan Sahibul Faidah. Padahal Sahibul Faidah Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jadi faidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ke Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Adapun para muqaddam diberi kelebihan oleh Allah dari semampu dia menyandang dari hadratnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Karena memang juga ya ini, kalau bicara asma, ya, mereka paling senang bermain asma. Jadi orang yang berbicara asma, bermain asma ini dahsyat. Kalau tahu make dan tahu rahasianya. Sehingga saya nyaksikan sendiri di Muktamar Internasional. Almarhum cucunya Syekh Ibrahim Niyas namanya Syekh Hasan Sisi. Saya sempat salaman dengan beliau. Ketika Syekh Hasan Sisi mau masuk ke tempat muktamar, murid-murid Syekh Ibrahim Niyas ada di belakangnya Syekh Hasan Sisi. Jadi bersolawat dan juga baca madah kayak
kita manakib itu. Di belakangnya sampai tidak tahu siapa-siapa. Saking dan ramai. Sehingga kalau sudah Hasan isi mau masuk ruangan, maka yang di dalam walaupun ada acara di stop dulu. Kenapa? Muridnya tidak mau tahu, pokoknya berselawat di belakangnya. Ini cucunya. Gimana mbahnya? Dan banyak murid dari mereka. Sehingga dari situlah Syekh Ibrahim digelari oleh muridnya Sahibul Faidah. Akan tetapi ya ini menjadi perdebatan di antara para masyayikh, terutama yang bukan murid dia. Sahibul Faidah dari mana? Memangnya siapa? Sama-sama pengikut. Sehingga inilah saya tidak mau cerita terlalu jauh. Nanti intinya Anda tidak usah ikut-ikutan. Kalau ketika saya bicara dengan salah seorang muqaddam, sampai ia tidak enak didengar. Kenapa? Bahaya. Jadi, sini saya menyatakan, man arufani, fakon arufani wajib. Yang tahu aku cukup sudah. Tahu aku saja, tidak usah yang lain. Kita fokus mengetahui sedikit. Dan tidak usah tolak-tolak dengan yang lain. Siapapun dari muqaddam yang punya kelebihan, tidak lain dapat percikan dari sedikit percikan faidah dari Syekh radhiyallahu anhu. Tidak banyak. Demikian. Sholawat Fatih lebih utama dari 1000 triliun umat manusia yang membaca sholawat selain sholawat Fatih. Dengan keutamaan yang begitu besar ini, apakah keutamaannya melebihi bacaan Ismul A'zam yang dibaca wali kutub selain dari Thariqah Tijani? Jawabannya iya. Kenapa? Dalam sholawat Fatih ada Ismul A'zam. Jadi kalau tahu sholawat Fatih dengan kaifiatnya, sholawat Fatih juga Ismul A'zam ada di situ. Demikian. Ada lagi? Di luar malam wajib boleh ikhwat tuh boleh baca berapa ayat. Kenapa? Habib terang. Iya, kenapa? Ya, Jawharatul Kamal itu selain di wadifah, di luar wadifah tuh berapa kali ikhwan boleh baca? Untuk Jawharatul Kamal di luar wadifah. Jadi kalau di wadifah itu bagian dari rukun. Kalau tidak ada ilat yang menghalangi baca Jawharatul Kamal, tidak boleh diganti dengan yang lain. Kecuali wadifahnya di atas kendaraan atau di ruangan yang sempit atau ya luas tapi tidak terjamin kesuciannya, diganti dengan selawat Fatih atau wadifah dengan tayamum. Tidak boleh baca Jawharatul Kamal. Bagaimana dengan Jawharatul Kamal di luar wadifah? Ya, tidak dilarang baca Jawharatul Kamal. Tolong jangan salah paham. Saya tidak melarang baca Jawharatul Kamal. Di antara juga di kitab-kitab thariqah ada anjuran baca Jawharatul Kamal 65. Tapi kalau Anda belum mampu khusyuk, ya ketika baca kemana-mana pikirannya, lebih baik Jawharatul Kamal 65, gantinya selawat Fatih 489. Jawharatul Kamal 65 harus pakai izin khusus. Itu. Termasuk juga harus mengukur diri, mampu tidak khusyuk selama baca Jawharatul Kamal.
Kenapa? Kalau baca Jawharatul Kamal pikirannya kelayapan, suhul adab dengan Rasulullah. Baca Jawharatul Kamal sama dengan sowan kepada Nabi. Setelah ditemui dengan Rasulullah, coba Anda datang, tidak usah siapa-siapa. Saya bertamu ke rumah Anda. Setelah ditemui, Anda duduk, saya main HP. Tersinggung tidak? Punya tamu kayak gitu. Jadi orang baca Jawharatul Kamal ini boleh dibilang undang Nabi atau sowan kepada Nabi. Dan setelah ditemuin oleh Nabi, pikirannya kemana-mana, berarti Nabi ditinggal dong. Kalau seperti itu, Anda belum waktunya baca Jawharatul Kamal. Yang dianjurkan Jawharatul Kamal kalau ingin ketemu Rasulullah, sebelum tidur baca 7 kali, tapi tidurnya punya wudu dan tidak punya hadas besar. Baca tempat tidurnya yang suci. Tidak mumpung yang masih bujang ini. Silakan 7 kali, jangan banyak-banyak. Jadi sebenarnya tidak ada larangan, sekali lagi. Yang ada, kalau belum mampu menjaga adab baca Jawharatul Kamal, sebaiknya diganti dengan selawat Fatih. Baca selawat Fatih, usul tidak usul, kok gini? Jadi baca selawat Fatih, usul tidak usul, kok mati? Baterainya habis ini. Baca selawat Fatih, khusyuk tidak khusyuk tetap dapat pahala. Itu bedanya. Kalau baca selawat apa saja termasuk selawat Fatih. Tapi kalau Jawharatul Kamal ada kekhususan itu. Ada lagi yang lain? Monggo. Mas Dani. Cukup ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, ya. Waalaikumsalam. Untuk seorang Muhammad Al-Fatihani sudah sangat mudah dan biasa, maka meyakini bahwa Fatih adalah yang afdal dibanding selawat yang lain. Sedangkan orang di luar terjadi itu bisa terjadi ada yang meyakini ada ataupun yang tidak meyakini juga. Bahkan yang bilang afdal, salat yang lain dia lebih afdal. Termasuk salah satu Ustaz Kondang yang kita pernah lihat di YouTube juga, itu meyakini bahwa salat yang afdal adalah salat Ibrahimiyah. Nah, kita sebagai murid, cara menghantarnya bagaimana? Jadi kita yang namanya perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Termasuk juga perbedaan keyakinan. Oleh karena kita Ikhwan Tijani, ya harus yakin dengan Syekh Tijani. Tidak usah mikir urusan orang. Kalau kita itu cari dalil kemana-mana, kita akan payah nanti. Sehingga kalau kita memang mau ibadah, ada orang tidak senang, urusan dia. Memangnya gue pikirin. Gitu aja kok repot. Jadi makanya disinilah kita tidak boleh duduk bareng orang yang benci Syekh dan benci amalan Sayyidi Syekh radhiyallahu. Kenapa? Mereka tidak tahu. Itu. Atau tidak mau diberitahu, alias tidak mau tahu. Udah ngadepin orang kayak gitu, percuma berdebat. Itu. Sehingga umur kita habis untuk berdebat. Demikian. Tidak ada lagi? Ini ada. Ya. Lebih utama mana akhwat wadifah di kamar membaca sholawat Fatih 20 atau Jawharatul Kamal 12?
Kalau kamarnya memenuhi syarat, artinya kamarnya luas cukup untuk 7 orang. Duduk melingkar, membaca dengan wudu, kamarnya bersih suci, afdal Jawharatul Kamal. Kalau tidak, syarat-syarat baca Jawharatul Kamal tidak terpenuhi, afdal baca surat Fatih 20. Seperti itu. Jadi kamar ini juga kamar yang bagaimana? Kalau kamar dibuat khusus ibadah, khusus sholat, bagus. Tapi yang kamar yang jadi masalah ketika kamar untuk tidur, ada anak kecil dan lain sebagainya. Itu yang bermasalah kalau dijadikan tempat wadifah untuk ibu-ibu. Demikian. Cukup? Ya. Kalau umpamanya kita datang separuh bacaan, umpamanya masuk separuh bacaan, itu dihitung apa enggak? Suruh baca surat Fatih dapat separuh gitu ya. Iya, umpamanya selawat juga. Jawharatul Kamal dapat separuh. Iya. Itu dihitung. Ya tidak kalau separuh. Iya. Jadi seperti sholat kita dapat separuh rakaat. Iya, sudah rukunya sudah lewat. Kalau kebagian ruku kan kebagian. Tapi kalau sudah tidak kebagian ruku berarti tidak dihitung rakaat yang tidak ada rukunya. Demikian juga ya ketika baca surat Fatih. Ya. Kemudian mulai pas tengah-tengah, ya yang itu tidak usah dihitung. Ya, jadi salat Fatih buntung nanti. Bagaimana, cukup? Baik para ikhwan rahimakumullah, moga-moga manfaat dan kita diberi tambahan keyakinan, mahabbah ya dengan thariqah dan syedisya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.